Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang telah didefinisikan oleh seorang tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa adalah anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Antum tadi semuanya mendengar muqaddimah pembukaan yang kita sampaikan tadi, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu, sampai yang terakhir itu yang dinamakan dengan khutbatul hajah. Rasul SAW sering dalam khutbah beliau memulai dengan khutbatul hajah tersebut, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Rasul SAW yu'allimuna khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi. Rasul SAW selalu memulai khutbah beliau, entah khutbah nikah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya tadi. Dan ini juga yang ditegaskan dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Jum'ah, bab takhfifis shalah wal jum'ah, bab tentang khutbah Jumat dalam Sahih Muslim. Rasul selalu menyampaikan ucapan tadi yang dikenal dengan khutbatul hajah. Karena khutbah ini panjang, maka akan kita ambil potongan yang terakhir dari khutbatul hajah untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim tadi, Rasul SAW ketika khutbatul hajah sering membawakan ucapan
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan segala sesuatu yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Hadisnya riwayat Muslim dalam Kitabul Jum'ah bab takhfifis shalah wal jum'ah. Itu semuanya sekali lagi adalah ucapan Rasul setiap khutbah Jumat. Maka perlu untuk kita renungkan sejenak. Yang pertama, Rasul mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan ini juga yang Allah firmankan, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada firman Allah, daripada kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Rasul menegaskan, fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini Rasul sampaikan setiap kali beliau khutbah Jumat, bahkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bahkan khutbah An-Nikah. Ini semuanya kata para ulama menunjukkan bagaimana Rasul ingin menggembleng umat agar mereka tahu pedoman hidupnya dalam beragama. Bahwasanya setiap muslim muslimah wajib dalam beragama ini hanya mengikuti qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah pedoman hidup setiap muslim. Dalam berakidah, ikuti akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam beribadah, ikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, ikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Itulah Islam yang hak. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam beberapa syair bait beliau pernah mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyalil fata atharu. Agama Nabi Muhammad, agama Islam itu hanyalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasul dalam Al-Quran atau dalam hadis beliau. Dan sebaik-baik yang dipegang erat oleh seorang hamba adalah al-athar, ajaran Rasulullah SAW. Dan itu juga ditekankan oleh murid Imam Ahmad yang bernama Imam Harab Al-Kirmani. Beliau mengatakan, ad-din innama huwa kitabullah wa atharun wa sunanun wa riwayat. Namanya agama Islam itu hanyalah Al-Quran, hanyalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Rasul telah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Ini yang wajib dipahami setiap muslim muslimah, bahwasanya dalam dia beragama harus bercermin apakah
akidahnya sesuai dengan akidah Al-Quran dan Sunnah, ibadahnya, tata cara sholatnya, hajinya, umrohnya, ya, puasanya, atau apapun ibadah yang dilakukan, bercermin, cari apakah itu ada dalilnya ataukah tidak. Kalau sesuai dengan dalil, ikuti. Sebagaimana kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, kalau kita sudah tahu pedoman hidup seorang muslim muslimah hanyalah qala Allah qala Rasul, maka setiap ucapan, setiap pendapat atau apapun namanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ditinggalkan. Pegang erat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Agama Islam bukan dengan akal, agama Islam bukan dengan perasaan, agama Islam bukan adat istiadat. Al-Quran dan Sunnah itulah al-Islam. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, ini pedoman hidup kita. Makanya para ulama salaf terdahulu, mereka sangat mengecam orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab pernah mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi, jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal, yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan Al-Quran dan yang lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, ditolak, diingkari dengan alasan nggak masuk akal. Naudzubillahi min dalik. Seorang muslim yang sejati wajib meyakini Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin salah. Semua Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu, dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Akal manusia bisa salah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, innalil ukul hududan tantahi ilaih, sesungguhnya akal ada batasan yang dia berhenti kepadanya. Maka tidak boleh seorang muslim yang sejati mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan orang yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, dia menyerupai iblis. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Allah katakan dalam surah Sad, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut logikanya iblis, bahwasanya yang diciptakan dari api lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Iblis tidak mau tunduk kepada firman Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena tidak masuk akal. Naudzubillah min dalik. Makanya para ulama mengatakan yang menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal dan logikanya faqad doha iblis, maka dia telah menyerupai iblis. Demikian pula kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Kenapa mereka tidak mempercayai hari kebangkitan? Juga sama dengan iblis, karena tidak masuk akal mereka. Allah berfirman tentang kaum musyrikin jahiliyah, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur?
Menurut logikanya orang musyrikin jahiliyah, orang yang sudah mati, yang sudah hancur, tidak mungkin bisa dibangkitkan, tidak masuk akal dihidupkan kembali. Ini sekali lagi kelakuan kaum musyrikin jahiliyah, menentang firman Allah, menentang akidah iman kepada hari akhir dengan akalnya. Maka sekali lagi seorang muslim yang bijak menundukkan akalnya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Kemudian Rasul di akhir khutbah Jumat tadi atau di akhir khutbatul hajat tadi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Seorang muslim yang bijak wajib meyakini Islam sudah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bahkan kata seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, tarokana Rasul SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dalam urusan agama ini yang mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya seorang muslim yang bijak cukup mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menambah-nambah yang baru lagi, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah zikir dan seterusnya. Karena Rasul mengatakan yang paling jelek dalam urusan ini adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia, dalam urusan agama, itu kata Rasul bid'ah. Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau pernah mengatakan wa kanu yanhauna anil bid'ah ma lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Para ulama terdahulu mereka semuanya sepakat melarang kaum muslimin dari kebid'ahan. Apa kebid'ahan? Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi, yaitu dalam urusan agama ini. Dan Rasul mengancam fa inna kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini Rasul yang mengatakan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, pernah berkata, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan, hal yang baru dalam urusan agama, dan dia anggap itu baik, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dinah. Kata Imam Malik, apa yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, maka sampai kapanpun tidak dijadikan sebagai ajaran agama. Namun itu yang baru dikatakan bid'ah yang sesat oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu ittiba kepada sunnah Rasul dan menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din waj'al hadal balada aminan wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.